Dari 6 sampel nugget yang dibeli dari berbagai tempat, ada 2 sampel yang positif menggunakan boraks dan juga terbuat dari daging babi. Sementara itu dari 6 sampel sosis, ada 2 sampel termasuk sampel utama mengandung daging babi dan juga terbuat dari boraks. Di segmen berikut ini kami akan hadirkan tips membedakan daging sapi dengan daging babi hutan. Seiring berakhirnya segmen ini, berakhir pula perjumpaan kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk menyimak informasi terhangat dalam reportase utama sesaat lagi. Saya Ivan Kurnia, sampai jumpa. Proses pembuatan nugget olahan Cepot sebenarnya sama dengan nugget lainnya. Hanya saja, kali ini daging yang digunakan campuran antara setengah kilogram daging sapi dan daging babi hutan. Setelah semua daging dicincang, Cepot kemudian menghaluskannya. Tak lupa roti tawar pun ikut dihaluskan bersama daging oplosan. Selain itu, bumbu-bumbu berikut penyedap rasa dimasukkan ke dalam adonan dan dihaluskan. Tak lupa Cepot membubuhkan boraks dan tawas ke dalam adonan. Kedua bahan itu berfungsi sebagai pengawet dan pengenyal pada nugget buatannya. Ya, akan bertahan lama. Ya, paling ya hari 2 hari tuh udah bau. Baunya tuh keciling. Bau banget. Ya udah nggak bisa dimakan lah gitu. Mungkin kalau pakai itu kan jadi bisa bertahan lama. Setelah semua adonan dicampur dengan boraks dan tawas, Cepot mencampurkan susu cair dan mengaduknya. Supaya kamu rasain aja gurih. Kalau nggak pakai susu kayaknya kurang gurih gitu. Cepot kemudian akan mengukus semua adonan dalam loyang tersebut selama kurang lebih setengah jam. Setelah selesai dikukus, nugget-nugget tadi kembali ditaburi tepung roti dan kemudian dipotong-potong. Putih telur digunakan untuk merekatkan adonan. Nugget lalu dikemas dengan kantong plastik dan dijual ke warung pelanggan. Cepot biasanya memproduksi nugget 2 atau 3 kali setiap minggu. Kalau saya sendiri, juga masih nggak makan. Iya, karena ada keluarga yang makan. Ya mungkin karena salah saya juga, rasa berdosa juga sih. Tapi ya mau gimana lagi kan, emang udah mata pencarian saya di situ. Tim investigasi Trans TV menguji 12 sampel sosis dan nugget yang dibeli dari berbagai sumber di Laboratorium Sukovindo, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Dari 6 buah sampel produk nugget yang diuji, sampel utama nugget produk Cepot positif mengandung lemak babi dan boraks. Sementara dari 5 sampel acak nugget yang diuji, ada 1 sampel yang positif mengandung daging babi dan boraks. Sedangkan 4 sampel lainnya negatif daging babi maupun boraks. Hasil serupa juga diperoleh pada 6 produk sosis yang diuji. Sampel utama produk sosis Ciprut positif menggunakan lemak babi dan boraks. Selain itu, ada 1 dari 5 sampel acak juga mengandung lemak babi dan boraks. Di sini kami lihat penambahan kadar boraksnya itu sekitar 2000 ppm, jadi itu kandungan yang cukup besar. Padahal menurut standar itu tidak boleh ada sama sekali. Itu ada terakumulasi di dalam tubuh kita dan akan mempunyai resiko misalnya kanker dan penyakit-penyakit yang lainnya yang berisiko dan dapat diketahui itu setelah dalam jangka waktu yang lama. Untuk membedakan bahan makanan olahan mana yang mengandung daging celeng dan daging sapi murni tidaklah mudah. Secara fisik dan rasa, semua produk daging olahan tak bisa diketahui secara kasat mata mana yang menggunakan daging babi atau daging sapi. Tapi yang lebih penting lagi bagi konsumen adalah pada saat membeli, lihatlah asalnya dari mana atau produk mana
Dan kalau mau beli di warung atau di supermarket, lihatlah labelnya dari produsen mana, apakah sudah terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Kemudian lihatlah fisik dari pangan tersebut. Pada kondisi segar dan belum mengalami proses pengolahan, kita sebenarnya bisa membedakan daging sapi dan daging celeng dan dengan cukup mudah. Daging sapi cenderung berwarna merah segar, sedangkan daging celeng cenderung berwarna merah gelap. Daging sapi juga memiliki aroma yang amis daging, sedangkan aroma daging celeng beraroma cenderung bengu. Untuk tingkat kealotan, daging celeng juga lebih alot saat diiris dibanding daging sapi. Saat diletakkan di tempat terbuka, daging celeng akan cepat dikerumuni semut, sementara daging sapi biasanya tidak didekati semut. Bagi kaum muslim, daging babi atau celeng adalah bahan makanan yang haram atau terlarang dikonsumsi. Tak hanya daging, darah, bangkai, dan semua turunan badan babi terlarang bagi umat muslim. Jadi sesuatu yang melakukan yang sebagai perantaranya itu sama dengan yang melakukan di ujungnya, ya kan? Di pokoknya daging babi haram, ya kan? Maka segala sesuatu perantara yang mengarah ke situ itu haram juga hukumnya. Ya kan? Yang memburu, yang membantu memburu, membantu menangkap dan sebagainya. Ya sanksi akhirat, ya kan? Tentunya, ya kan? Mengonsumsi, memproduksi, menjual, membeli sesuatu yang haram, itu hukumnya haram, berdosa dia, karena tidak ada sanksi dunia, karena undang-undang belum ada yang mengatur tentang itu. Agar terhindar dari keraguan-raguan, cara yang paling aman untuk mendapatkan makanan yang halal adalah dengan membuat sendiri. Aditya Nathanael akan mengajak Anda untuk membuat nugget atau sosis daging sapi yang aman. Bahan-bahannya adalah daging sapi giling, tepung roti, tepung terigu, dan telur. Pertama, potong bawang kecil-kecil untuk tambahan rasa. Untuk meningkatkan gizi makanan, kita bisa menambahkan wortel pada nugget. Wortel yang sudah dipotong itu dicampurkan ke dalam daging giling. Setelah itu, masukkan tepung terigu ke daging sapi giling. Remas adonan hingga terasa kenyal. Selanjutnya, masukkan tepung roti ke dalam adonan. Masukkan telur dan aduklah hingga merata. Jangan lupa untuk menambahkan garam serta lada secukupnya untuk menambah rasa nugget yang kita buat. Setelah itu, kita tinggal membentuk nugget sesuai dengan selera dan keinginan kita. Tak lupa oleskan telur pada nugget dan goreng hingga matang. Seperti membuat nugget, membuat sosis pun bisa dilakukan di rumah Anda dengan mudah. Bahan dan cara untuk membuat sosis persis sama dengan nugget. Semua campuran daging sapi, sayuran, telur, dan tepung terigu kita aduk hingga kenyal. Namun kali ini kita tak perlu menambahkan tepung roti dalam adonan. Kita bisa menggunakan plastik untuk membuat bungkus sosis. Jangan lupa untuk mengoleskan minyak goreng ke plastik agar adonan tidak lengket. Selanjutnya, gulung adonan daging di atas plastik dan ikat kedua ujungnya. Sosis pun siap dikukus. Dengan sedikit usaha, Anda dan keluarga Anda bisa menyantap nugget dan sosis yang sehat dan halal. Tak ada keraguan pada kehalalan maupun keamanan sosis dan nugget buatan sendiri. Tim Reportase Investigasi.